Shalom, Ibu Bapak ini kasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam refleksi tengah minggu di GKI Sindra Wilayah Jawa Barat. Saya berikan tema refleksi pada hari ini adalah opportunity in disguise atau kesempatan yang tersembunyi. Saya bacakan dari Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Dikatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam bahasa Mandarin, istilah krisis ini adalah wei ji. Wei ji ini ada wei dan ji. Wei itu dari kata wei xian, yang berarti bahaya. Lalu ji dari kata ji hui, yang artinya kesempatan. Jadi artinya di dalam krisis itu ada kesulitan atau bahaya, dan ada kesempatan. Ini adalah bagaimana mereka memahami tentang krisis. Dulu waktu almarhum ayah saya masih hidup, dia mengatakan, dulu kakek saya datang dari Tiongkok. Karena begitu sulit kondisi di Tiongkok pada waktu itu. Datang ke Indonesia, hanya berbekal celana pendek. Modalnya hanya celana pendek, saudara. Tapi bisa menghidupi sekian banyak anak. Kenapa itu terjadi? Karena krisis membuat mereka harus mencari cara bagaimana tetap survive dan bagaimana bisa kemudian menemukan kesempatan yang baik di tengah-tengah krisis. Nah, saudara kasih Tuhan, Yusuf, kita tahu akhirnya dia menjadi orang yang besar, orang yang berhasil. Tetapi kita melihat prosesnya tidak mudah. Dia adalah seorang yang berhasil sebagai seorang anak favorit dari ayahnya. Tetapi krisis terjadi dalam hidupnya ketika dia dibenci. Gara-garanya dia difavoritkan oleh ayahnya sendiri. Dia mengalami krisis, dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan dijual sebagai seorang budak. Lalu dibeli oleh seorang yang lewat, dan kemudian dibeli lagi oleh seorang pegawai istana yang bernama Potifar. Nah, saudaraku, di tengah-tengah krisis seperti itu, rupanya Yusuf memutuskan bahwa dia tidak mau hidupnya diruntuhkan oleh krisis. Dia mau melakukan yang terbaik, sekalipun dia hanyalah seorang budak. Itulah sebabnya karena kasih karunia Tuhan, dia berhasil menjadi seorang yang kepercayaan Potifar. Tetapi kondisi tidak seperti itu terus. Dia mengalami krisis lagi ketika difitnah oleh Potifar, istri dari Potifar. Dia dimasukkan ke dalam penjara tanpa proses pengadilan. Dan di situ dia menjadi seorang narapidana. Tetapi ketika dia menjadi seorang narapidana, dia tidak mau hidupnya diruntuhkan menjadi seorang narapidana. Dia menjadi seorang narapidana yang baik, bahkan membuat dia diterima dan dipakai oleh kepala penjara untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, saudara kasih Tuhan, ini kesempatan dia di dalam penjara itu untuk bertemu dengan kepala juru minuman raja dan juru roti raja. Kesempatan dia mendengarkan kedua orang ini bermimpi. Dan di dalam mimpinya ini kemudian Yusuf menafsirkan juru minuman raja akan dibebaskan dan kembalikan jabatannya sebagai juru minuman raja. Tapi sayangnya juru minuman raja ini melupakan dia. Walaupun akhirnya dia mengingat ketika sang raja Fir'aun bermimpi. Dan disitulah kesempatan Yusuf keluar dari penjara dan menafsirkan mimpi dari sang raja Fir'aun. Nah, saudaraku, kita tahu peristiwa akhirnya bagaimana Yusuf kemudian menjadi seorang yang berkuasa di Mesir. Bahkan kuasanya hanya satu tingkat di bawah dari raja Fir'aun. Nah, saudaraku kasih Tuhan, inilah kita melihat betapa Yusuf mengalami banyak krisis dalam hidupnya. Tetapi dia melihatnya sebagai kesempatan. Dia tidak mengizinkan krisis dalam hidupnya meruntuhkan hidupnya. Nah, Ibu Bapak yang kasih Tuhan, sebagai manusia, siapa yang tidak pernah mengalami krisis? Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini, gereja mengalami krisis. Toko-toko mengalami krisis. Perusahaan mengalami krisis. Orang-orang juga mengalami krisis.
Tapi saudara kasih Tuhan, berkaca dan berefleksi dari firman Tuhan bagian ini, kita tahu bahwa di dalam krisis tersembunyi kesempatan. Nah, saudara kasih Tuhan, krisis adalah bahaya dan kesempatan. Mari kita jangan lihat hanya bahaya yang ada di dalamnya. Ada kesempatan. Mari saudara kasih Tuhan, kita ambil kesempatan. Kesempatan itu memang tersembunyi. Dia menyamar. Dia sulit untuk dikenali. Bahkan nggak mudah untuk dikenali. Tapi kita harus menyingkap kesempatan itu. Dan Tuhan akan menyertai kita. Maka ketika kita mengambil bagian kita, dan Tuhan menyertai kita, maka krisis ini saudara kasih Tuhan, ini hal yang baik, hal yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan kita dan kemajuan orang lain. Opportunity in disguise. Kesempatan yang tersembunyi. Temukan dan kembangkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.